Pernah nggak sih teman-teman bertanya kenapa banyak politisi yang kemudian korupsi? Apakah para politisi ini korup disebabkan karena jabatan dan kekuasaannya? Nah, hal ini mungkin senada dengan kata-kata terkenal dari Lord Acton yang menyampaikan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Artinya adalah kekuasaan itu akan cenderung korup. Orang yang kalau diberikan kekuasaan maka dia nanti akan jadi korup. Para mahasiswa tahun 98 yang dahulunya demo untuk menurunkan rezim Soeharto, lalu kemudian ketika zaman sekarang mereka jadi anggota DPR, ujung-ujungnya mereka juga yang dulu mendemonstrasi Soeharto karena korupsinya, maka kemudian mereka ketika naik jabatan menjadi anggota dewan juga kemudian melakukan korupsi. Nah, jangan-jangan apakah memang bawaan seseorang itu ketika diberi kekuasaan dia akan korup, atau jangan-jangan bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi yang menyebabkan orang itu korup tidaklah 100% disebabkan karena kekuasaannya, tapi bisa jadi disebabkan karena yang namanya kekuasaan itu akan mengattract, akan menarik, akan membuat para orang-orang tertentu itu kemudian mencari posisi kekuasaan tersebut. Nah, dan memang kalau kita lihat, kekuasaan ini dia akan lebih cenderung menarik orang-orang dengan kecenderungan haus kekuasaan, cenderungan haus popularitas, haus pengaruh, yang kemudian orang-orang ini akan berkumpul, berusaha mendapatkan kekuasaan melalui jalur partai politik, dan kemudian ketika mereka sudah mendapatkan jabatan politiknya, mereka akan cenderung abuse of power, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan para pengusaha. Nah, hal ini yang seringkali kita lihat. Jadi tidak sepenuhnya kekuasaan itu membuat semua orang akan menjadi korup. Akan tetapi kekuasaan akan cenderung menarik para orang-orang korup, orang yang punya kecenderungan abuse of power, haus kekuasaan ini masuk ke dalam gelanggang politik, dan ketika mereka sudah mendapatkan kekuasaan politiknya, mereka punya kecenderungan menggunakan kekuasaan politik itu untuk kepentingan pribadi. Kalau kita lihat sebetulnya para politisi ini kan punya kepribadian yang agaknya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Artinya apa? Apakah karena politik menyebabkan mereka berubah kepribadian? Kayaknya nggak seperti itu. Tapi yang lebih tepat adalah karena ranah kekuasaan itu adalah sesuatu yang sangat seksi, sangat diminati oleh orang. Tapi yang meminati ini tidak semua orang. Bahkan mungkin kalau saya tanya kepada teman-teman, apakah di antara teman-teman ada yang mau kalau kemudian ditunjuk menjadi anggota dewan, atau ditunjuk menjadi menteri, atau ditunjuk jadi presiden? Mungkin sedikit dari kita yang mau, karena itu jabatan atau amanah yang sangat berat. Tapi ada segelintir orang yang mau. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang memang punya kecenderungan haus kekuasaan. Orang yang punya kecenderungan abusif. Nah, orang-orang yang haus kekuasaan ini, mereka seringkali punya kelemahan dalam hal empati. Dan punya kecenderungan ego yang besar. Nah, hal ini kemudian menyebabkan mereka ketika melakukan pengambilan kebijakan, mereka seringkali tidak empatik terhadap rakyat yang dikenakan kebijakan. Ketika ada kebijakan tertentu yang berdampak terhadap rakyat miskin, maka hatinya tidak bergetar ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Sedangkan kita mungkin orang pada umumnya, kalau kita diberikan kekuasaan atau pengaruh, lalu kemudian kekuasaan itu berdampak pada orang banyak, mungkin kita akan menangis ketika dihadapkan pada kondisi yang mana kebijakan kita akan berdampak pada orang-orang atau rakyat kecil. Tapi para politisi ini, mereka hatinya tidak bergeming. Mereka tidak mengalami, bahkan tidak bergetar atau tidak merasakan takut saat mengambil kebijakan yang kemudian bertentangan atau mungkin merugikan rakyat banyak gitu ya. Seperti korupsi yang mereka lakukan, seperti penyalahgunaan anggaran, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan para politisi, mereka lebih punya kecenderungan korupsi, mereka tega untuk mengkhianati konstituennya, mereka tega untuk melanggar aturan, mereka tega untuk menggunakan lembaga dan anggaran negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang sedari awal mereka punya kecenderungan kepribadian seperti itu. Kepribadian yang tidak empatik, yang punya kecenderungan psikopatik, tidak merasakan takut, tidak merasakan bersalah terhadap apa yang sudah ia lakukan.